Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan hari ini tepatnya pukul 6:48 waktu Indonesia bagian Barat, jadi hampir pukul 7 pagi. Bulan masih berada di Cancer, tepatnya di 27 derajat 50 menit. Itu membentuk bulan purnama yang masih berada di Cancer. Tapi kalau kita lihat siang harinya, ya ini pukul 12 itu bulan sudah ada di Leo. Jadi energi Cancer, tetapi somehow responnya kita akan lebih banyak dijawab oleh energi Leo. Jadi kalau kita lihat sementara di sini, yang paling penting di sini membacanya adalah ketika bulan purnama, planet lain yang tepat berada di derajat tersebut, entah sebagai conjunction, oposisi, sextile, trine, apapun itu selalu punya peran penting untuk menambah cerita on top, ya, di atas dari apa yang sudah menjadi tema utama dari bulan purnama di planet tersebut, di zodiak tersebut. Nah, di sini bulan purnamanya, karena kita lihat bulan yang ada di Cancer, namanya bulan purnama di Cancer. Tetapi matahari menerangi dari mana? Menerangi dari Capricorn. Itu selalu bulan purnama itu kan seperti revelation, informasi terbuka. Sesuatu berakhir karena informasi terbuka. Dan yang terpengaruh adalah kondisi kita, bulan di mana dia, karena kita tuh saya sebut karena dia ada di Cancer, berarti diri pribadi, tetapi ada kaitannya juga diri pribadi kita terpengaruh juga oleh ada perubahan di area yang diatur oleh Capricorn di rumah keberapa kita berada. Jadi anyway, karena ini adalah bacaan untuk umum, untuk semua zodiak, maka yang terkait adalah perubahan dalam pekerjaan, perubahan dalam status kita di mata sosial. Biasanya status kita paling mudah pada saat ini ada kaitannya dengan pekerjaan, tetapi tidak selalu dengan pekerjaan, tetapi ada kaitannya dengan status, entah perkawinan, kan tergantung dari area mana. Jadi mungkin saya tambahkan dulu, kenapa saya tidak membuat bacaan per zodiak. Pertama, karena memang saya nggak ada waktu. Itu udah hal yang paling mendasar. Kalau ada waktu apapun saya kerjakan. Tapi memang nggak ada waktu. Yang kedua, saya juga tidak melihat ada tambahan yang lebih besar daripada kalau kita bergerak dari hari ke hari dibandingkan dengan melihat kekhususan dari per zodiak. Kenapa? Karena zodiak per zodiak yang diucapkan oleh kita itu kan zodiak matahari. Dan kebanyakan orang taunya zodiak matahari. Dalam membaca chart astrologi, yang dilihat dalam membaca chart bukan mataharinya tetapi ascendennya, atau dilihat dari jam berapa kita lahir. Dan oleh sebab itu semua menjadi kayaknya jika ini, jika itulah. Kalau jika ini dan jika itu, maka semuanya kan kembali lagi ke yang umum aja. Yang umum aja tinggal, karena yang membedakan satu zodiak dengan zodiak lain adalah area kehidupan tersebut yang ditentukan oleh jam berapa kita lahirnya itu tadi. Ya, rumah keberapa, jam berapa lahirnya itu mempengaruhi rumah keberapa. Rumah keberapa itu tergantung dari apa, misalnya rumah pertama adalah tentang diri sendiri, kedua tentang keuangan, ketiga tentang hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, keempat tentang rumah tempat tinggal, kelima tentang kreativitas, keenam tentang kehidupan sehari-hari, tentang kebiasaan, tentang kesehatan, ketujuh tentang pasangan, kedelapan tentang hubungan yang lebih mendalam, ya, seksualitas, harta bersama. 9 adalah tentang pembelajaran tingkat tinggi, 10 adalah tentang status, ke-11 adalah tentang masa depan dengan siapa kita mengasosiasikan, ke-12 adalah tentang bagaimana kita menyelesaikan sesuatu, mengakhiri sesuatu, dissolve menjadi hal yang baru sebelum masuk lagi ke dalam Aries. Jadi tidak selalu harus kita melihat per zodiak untuk mampu memahami struktur. Bagaimana toh per zodiak pun kita harus mampu mencerapnya apakah ada hubungannya dengan kita. Itu penyebabnya kenapa saya membuat bacaan lebih ke harian. Sorry saya curcol di sini, tetapi ini caranya saya menjawab kenapa tidak ada zodiak per zodiak. Anyway,
Ini adalah saat dimana apapun yang menjadi status kita itu seperti terlihat dengan lebih jelas, membuat kita merasa harus membuat perbedaan tentang apa yang ada di dalam diri kita. Dan terutama mungkin yang paling mudah penggambarannya adalah kita mendapat promosi, that's a good thing, tapi kita harus pindah ke tempat lain. Kita selesai dalam satu kontrak sehingga kita harus fokus mulai bekerja dengan area pekerjaan yang berbeda. Kita pindah sehingga kita harus mulai membuat pengaturan tentang bagaimana kita mencukupi kebutuhan sehari-hari kita, something like that. Itu kaitannya. Oke. Jadi kalau kita lihat satu kartu yang menunjukkan apa artinya full moon in Cancer, sebelum kita melihat lebih detail lagi hubungannya dengan Pluto, tadi matahari yang conjunction dengan Pluto, dan itu artinya perubahan atau transformasi yang begitu besar. Nah, bulan purnama di Cancer itu sendiri artinya a personal issue reaches solution. Masalah personal kita itu seperti menemukan titik di mana ya udah kalau gitu saya. Jadi kalimatnya begitu, ya udah kalau gitu saya. Apapun informasi yang datang itu membuat kita sampai pada kesimpulan tersebut. Ya, kalau kita baca detail di sini, mungkin saya karena tadi udah ngomong banyak di depan, this is time for you to step up and agree to overcome your insecurity. Satu hal yang paling spesifik dari Cancer. Cancer itu adalah energi yang sangat feminin. Dan dia pengaturnya adalah bulan. Sehingga mood itu naik turun dengan sangat cepat, ya. Dan satu hal yang biasanya menjadi tempat yang paling mudah menjadi kekurangan dari emosi yang sangat tinggi ini adalah perasaan tidak yakin diri, tidak secure. Kalau ngomong apa tuh kita nggak terlalu yakin, karena kita juga nggak terlalu percaya sama diri kita sendiri. Why? Karena kita juga nggak yakin dengan perasaan kita. Sekarang kita senang, tapi kok 3 jam kemudian kita kok udah nggak gitu-gitu amat. Karena itu terus sehingga yang dirasakan nggak tahu, ntar aja. Akhirnya begitu. Nah, karena masalah tersebut berulang, orang lain kemudian memperlakukan kita dengan situasi yang kita sendiri nggak punya keputusan yang tetap. Ntar gimana aja, setiap kali diajak ngomong kitanya juga menghindar. Makanya kita insecure mengatakan apa yang sebenarnya paling core di kita. Dan ini ketika saat bulan purnama ini kita diminta untuk bisa melihat lebih dalam lagi. Oke, kadang-kadang kehidupan memaksa kita harus memilih. Pilihan itu kayaknya sudah ditamparkan ke kita dan lakukan buat pilihan itu. Dan apalagi pada saat ini ternyata ada transformasi yang besar yang membuat kita memang harus memilih. Jadi dengan perubahan status, dengan informasi baru ini, maka apa yang harus kita lakukan ke depan itu kayaknya harus kita mengatakan sesuatu. Ini kalau dari kartu yang berikut, yang jumping, itu adalah tentang partnership. Allow helpful, supportive partnership into your personal life and career, and both parties benefit a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skill and resources. Jadi katakanlah periode yang sampai detik ini itu kita membantu. Sebenarnya kita banyak keluar sesuatu, tapi kita belajar banyak. Cuman kalau ini diterus-terusin, itu nggak sehat, karena kita selalu memberi lebih banyak daripada yang kita terima. Nah, ini kayak kita diminta untuk berpikir, kalau kita mau membina hubungan ini, tidak membiarkan kita sampai pada satu titik kita marah ke orang tersebut, karena dia menyedot semua energi kita tanpa dia merasa, padahal sebenarnya dia melakukan itu karena ada persetujuan dari kita. Kita nggak mau sampai titik itu, maka sekarang kita bilang, aku nggak bisa kalau gini caranya. Jadi oke, saya bantu kamu, saya belajar banyak dari situ, tetapi kita nggak bisa kayak gini terus. Jadi partnership kita nggak selalu kamu lebih tinggi, lebih superior daripada saya, enggak. Kita sama-sama saling bantu. Kamu mendapatkan sesuatu, saya juga mendapatkan sesuatu. Kemarin saya mendapatkan ilmu, tetapi berikutnya kalau saya hanya digunakan tanda petik untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu, menyelesaikan semua kewajibanmu tanpa saya mendapatkan manfaat untuk diri sendiri, no way. Jadi kayaknya seperti itu yang ingin disampaikan. Stand up. Oke, kalau 3 kartu dari butterfly ini, ya,
Religion and spirituality, ini kartu masa lalu. Kayaknya mudah-mudahan teman-teman sudah semakin mampu ya, leluasa untuk berkomunikasi, selalu merasa menjadi bagian dari yang lebih besar, energi yang lebih besar. Kemudian di sini adalah windfall ya. Positive change in your finances is indicated by this card. Jadi kalau menurut saya ini penggambaran dari matahari yang conjunction dengan Pluto dan oposisi dengan bulan. There is so big. Jadi transit di langit mengatakan bahwa perubahan ini besar untuk pribadi kita dan mempengaruhi kita tentang perasaan diri kita. Nah, di sini ada grief work. Dan worknya ini tadi tempatnya matahari dan Pluto tadi yang ada di Capricorn. This card signal that your heart needs some healing from one or more losses. Jadi memang ada yang hilang, ada yang kita merasa nggak mendapatkan sesuai kebutuhan kita, tapi kita memang harus melakukan sesuatu terhadap hal ini. Kita lanjut dari 4 kartu yang biasanya kita lihat sebagai rangkuman bacaan hari ini. Iya, sorry sebentar, kucing saya berteriak. Oke, ini 4 kartu untuk rangkumannya ini semua terbalik. Hello. Dan ini semua ada. Oke, sorry. Kita lihat dari belakang aja. Block feeling, numbness, guarded heart. Iya, jadi ini kalau menurut saya ini termasuk salah satu energi Cancer yang terluka. Ini saya nggak hanya bicara dengan teman-teman yang punya zodiak Cancer, mau di matahari, bulan, atau apapun, nggak. Ini buat semua. Bahwa ada satu titik di mana perasaan kita terluka. Dan kita ngeblok, kita patah hati, nggak mau lagi ngomongin sama sekali. Gelap gitu ya. Itu khasnya Cancer itu adalah ketika dia punya ide, dia bilang dengan semangat ke orang terdekat. Kemudian orang terdekat itu karena belum nyampe aja halo gitu ya. Karena memang kadang-kadang Cancer itu kan dalam, jadi tahu persis arahnya kemana. Teman terdekat dia kan sibuk sendiri atau apapun yang dilakukan nggak ada hubungannya langsung, sehingga dia nggak ada antusiasnya. Mungkin dia juga tidak menolak secara jelas ya, hanya kelihatan nggak antusias gitu. Kayak kalau ini kita lagi pengen pamer baju merah kita yang bagus gitu ya, lihat deh bajunya bagus, terus iya, itu makanannya satu lagi dong. Jadi kayak nggak diperhatiin gitu. Buat energi Cancer itu adalah penolakan yang menyakitkan hatinya dia, karena dia sensitif banget. Padahal dia sebenarnya hanya nggak mampu nangkep aja, oh ternyata pasangan saya tadi kebetulan pasangannya ada laki-laki yang benar-benar maskulin, yang nggak ngerti kalau pujian terhadap baju itu bisa pengaruh besar. Nah kayak gitu. Jadi kemudian dia setelah punya baju baru dia nggak mau cerita lagi, simply karena dia udah sakit hati. Dia juga nggak peduli sama apa yang aku pilih, kayak gitu misalnya. Nah jadi akhirnya ya udah, karena nggak cerita, dia mau beli baju apa, beli aja baju, nggak pakai nanya lagi. Nah padahal sebenarnya karena ini adalah milik bersama, home ya, Cancer itu selalu home, itu kan sebenarnya make duit atau sumber dananya itu kan buat semua, tapi karena dia pernah terluka hatinya, jadi nggak ngomong lagi gitu. Nah dan itu ternyata membawa masalah, dan kayaknya memang ya udah gitu, tinggal dijalanin aja kalau begini. Ceritanya sih begitu, dan ke depan apa adanya. So kalau secara umum dari kartu ini yang saya tangkap adalah energinya adalah ketika Cancer ini energi ya, energi Cancer pernah terluka, kemudian dia melihat ketulusan seseorang tidak sepenuhnya ada di situ, maka ya udah, dia tidak termasuk di dalam rencana kita ke depan. Udah simple seperti itu. I don't know why. Sepertinya ini ada kaitannya dengan grief work itu. Jadi kayak kemampuan kita yang begitu besar ya. Kita tuh tahu harganya diri kita. Kita tahu betapa pintarnya kita. Ini sebenarnya salah satu apa yang pernah saya alami. Saya tuh punya kemampuan lebih besar, tapi somehow saya selalu kerja dengan orang yang tidak mengerti saya punya kemampuan dan kelebihan itu, dan dia selalu fokus dengan apa yang kemampuan dia yang completely different gitu ya.
dan membuat saya, karena posisinya dia adalah bos ya, tidak mampu membuat saya merasa cukup dihargai. Kayaknya itu the point itu. Dan kalau kita sampai pada titik itu, tadi gambarnya 2 of wands, 3 of wands terbalik dua-duanya. Jadi ya udah gitu loh, jangan bareng sama dia lagi, tuh dia nggak bisa mengenali kita. Yang ada kalau kita kerja sama dia ya kita sakit hati terus, dan bukan salahnya dia juga, karena kita dari awal juga udah tahu memang dia nggak akan pernah mampu melihat kita dengan kelebihan kita yang berbeda dari area yang dia miliki. Nah sekarang baru lihat, now is the time to release all that no longer serve you on your chosen path. Exactly. Jadi kayak ini menguatkan lagi, kalau memang dari awal kayaknya memang ringan ya, kayak saya tadi ngomongin baju ya, kayaknya kan buat orang itu nggak penting banget sih. Itu penting, karena itu adalah titik dimana kita merasa happy, merasa dihargai, merasa cukup. Kalau kita tetap berada di hubungan, katanya seperti tadi ya, kita tuh bahagia kalau kita bisa komunikasi tentang hal yang sangat kecil-kecil, tapi pasangan kita atau orang yang memberi kebahagiaan itu tidak mampu, maka kita akan habis dan kita merasa bahwa kita nggak pernah cukup. Karena kelebihan kita tidak dikembangkan, kita dipaksa untuk berkembang ke arah yang bukan diri kita. Karena bukan diri kita, kita habis. Lama-lama kita merasa, jadi kita percaya sama dia bahwa kita tuh nggak mampu. Karena memang ukurannya mampu dia beda sama kita. Kita percaya bahwa saya posisinya selalu di bawahnya dia. Nggak pernah bisa minimal setara, nggak bisa. Get out. Pergi dari situ. Release all that no longer serves you on your chosen path. Oke? Pesannya sangat jelas. Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.